Suatu ketika saya diundang oleh Mabes Polri untuk menjelaskan gagasan terkait dengan negara Islam. Pada waktu itu bersama dengan Kapolri dan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri, saya menyampaikan pemikiran-pemikiran saya, gagasan dan penjelasan terkait dengan konsep negara Islam itu di hadapan ribuan aparat yang bergerak di bidang intelijen dan pengamanan. Buku yang dijadikan rujukan adalah buku yang saya tulis dengan judul Perlukah Negara Islam? Menjadi bahan diskusi yang sangat menarik pada waktu itu. Nah, sekarang kita berada di dalam bulan Agustus di mana kita sedang memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Saya ingin mengajak Anda untuk sedikit banyak mencuplik bagian-bagian dari buku Perlukah Negara Islam itu untuk membangun kefahaman dan kesadaran terkait dengan gagasan tersebut. Dikarenakan itu adalah satu hal yang pernah menjadi isu dominan dalam sejarah pembentukan negeri ini. Bahkan bukan hanya di level nasional di Indonesia, tetapi isu ini pernah menjadi isu yang sangat kuat di dunia internasional. Mari kita lakukan kajian kritisnya dalam beberapa episode ke depan di dalam program Perspektif. Sahabat sekalian, isu negara Islam di Indonesia ini sesungguhnya sudah setua usia dari negara kita, negara Republik Indonesia ini. Para tokoh pendiri bangsa dan negara ini pernah mendiskusikan ini dengan sangat serius di awal-awal sebelum kemerdekaan itu dan sesaat sesudah kemerdekaan itu. Kalau kita telisik dalam sejarah dirumuskannya dasar negara Indonesia ini, maka kita mendapatkan catatan sejarah terkait dengan hal itu. Apakah Indonesia ini akan dibangun sebagai sebuah negara bangsa, ataukah sebagai negara agama, ataukah sebagai negara bangsa yang religius? Itu sempat menjadi pembicaraan yang sangat menarik di awal-awal pendirian negara ini. Kalau kita telusuri, pada saat itu di tahun 1945 menjelang Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, terjadi proses persiapan menuju itu. Mulai sekitar bulan Mei dan Juni, itu muncullah satu lembaga yang bernama BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Berkumpul para tokoh pendiri bangsa ini. Dan di sana ada beberapa kelompok yang kemudian memiliki ideologi yang berbeda-beda, yang menginginkan atau menyampaikan gagasan sebaiknya negara ini dijadikan atau dibentuk seperti apa. Dasar negaranya apa? Undang-undang dasarnya seperti apa? Kemudian simbol negaranya, benderanya, dan sebagainya itu dibicarakan mulai saat itu. Secara garis besar, para tokoh-tokoh pendiri bangsa itu bisa dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah kelompok nasionalisme. Kelompok nasionalis ini diantaranya ada nama Soekarno, kemudian ada nama Muhammad Hatta, ada nama Supomo, dan kemudian Muhammad Yamin. Yang kedua adalah tokoh-tokoh dari kelompok Islam. Di antaranya ada nama Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah. Ada Kiai Haji Wahid Hasim dari NU. Ada nama Kiai Haji Ahmad Sanusi, ulama dari Jawa Barat. Kemudian ada nama Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir, Kiai Haji Mas Mansur, Abi Kusno Cokro Suyoso, dan Haji Agus Salim. Selain dua kelompok besar nasionalis dan tokoh-tokoh Islam ini, ada kelompok lain yang mewakili kelompok Kristen dan Katolik misalnya. Kemudian dari kelompok sosialis dan kelompok kiri. Yang ketiga ada kelompok-kelompok tradisional atau kebudayaan. Di antaranya nama-nama yang ada di kelompok ini adalah Latuharhari, Maramis, Kasimo, dan Samratulangi dari kelompok Kristen dan Katolik. Kemudian ada nama Syahrir,
Amir Syarifuddin dan Tan Malaka dari kelompok sosialis kiri. Sedangkan Ki Hajar Dewantara dan beberapa tokoh adat lainnya dimasukkan dalam kelompok kebudayaan dan tradisional. Nah, dalam sidang pertama BPUPKI itu muncullah konsep dasar negara Indonesia. Yang dominan ada dua, yang pertama muncul atau disampaikan oleh Muhammad Yamin dan yang kedua disampaikan oleh Soekarno. Dari dua inilah kemudian muncul dasar negara bernama Pancasila. Tetapi kedua tokoh ini, Muhammad Yamin maupun Soekarno, mengajukan konsep yang mirip tetapi memiliki redaksi yang berbeda. Maka kita bisa membandingkan gagasan mereka dari narasi berikut ini. Yang pertama adalah yang disampaikan oleh Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Usulan dari Muhammad Yamin yang dinamakan sebagai 5 azas adalah: yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kebangsaan persatuan Indonesia. 3, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Redaksi yang disampaikan oleh Muhammad Yamin ini mirip dengan Pancasila yang ada sekarang ini. Cuman di butir kedua dengan butir ketiga itu terbalik. Di butir keduanya adalah persatuan atau kebangsaan persatuan Indonesia, sedangkan yang di ketiga adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini dibalik seperti yang kita lihat pada Pancasila yang sekarang. Sedangkan narasi yang disampaikan oleh Soekarno dinamakan sebagai Pancasila, tetapi redaksinya berbeda. Cuman poin-poin pentingnya atau isinya, kandungannya sebetulnya kurang lebih sama. Berikut ini. Usulan Soekarno dinamakan Pancasila disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945. Poin pertamanya adalah kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Dan yang keempat adalah kesejahteraan sosial, sedangkan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, dalam proses sidang-sidang BPUPKI yang sedang menyusun diantaranya adalah dasar negara itu, muncullah satu gagasan agar memasukkan kalimat di dalam dasar negara, di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, terkait dengan kalimat yang memunculkan gagasan atau dipersepsi sebagai negara agama itu. Di mana di sana dimasukkan kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kalimat ini dikenal sebagai 7 kata Piagam Jakarta. Itu adalah keinginan dari para tokoh-tokoh Islam, di mana para tokoh ini membayangkan agar negara ini memiliki rakyat yang religius yang menjalankan kewajiban beragamanya. Tetapi dalam diskusi-diskusi lanjutannya itu dianggap bisa menjadi masalah terkait dengan warga negara Indonesia yang bukan hanya beragama Islam. Maka pada tanggal 18 Agustus, sehari setelah kemerdekaan Indonesia, di mana BPUPKI sudah diubah menjadi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang menyiapkan segala macam kebutuhan dan atribut-atribut berdirinya negara Indonesia dengan pemerintahannya. Nah, di sidang tanggal 18 itulah kemudian disepakati untuk menghilangkan kata-kata dalam Piagam Jakarta yang dikenal sebagai 7 kata-kata di dalam Piagam Jakarta itu dihilangkan dari kalimat dasar negara kita dari Pancasila sehingga tinggal menjadi ketuhanan yang Maha Esa, di mana ini bisa mewadahi seluruh agama dan kepercayaan yang ada yang hidup di negeri ini. Dan menariknya para tokoh Islam yang pada waktu itu mengusulkan gagasan 7 kalimat Piagam Jakarta itu
dengan rela hati, berbesar hati menyetujui perubahan dari Piagam Jakarta menjadi hanya ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila yang pertama. Sahabat sekalian, ini menunjukkan kedewasaan di antara para pendiri bangsa ini. Tokoh-tokoh yang memikirkan bagaimana seharusnya bangsa ini, negara ini, pemerintahan ini dibangun untuk mewadahi seluruh kepentingan anak bangsa. Maka para tokoh pendiri bangsa kemudian menyepakati bahwa negara Indonesia ini bukanlah negara agama. Ini adalah negara kebangsaan, tetapi bersifat religius. Dikarenakan sila pertama dari dasar negara ini, dari Pancasila ini adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya warga negara ini diwajibkan untuk beragama dan membangun moralitas bangsa ini berdasarkan pada nilai-nilai keagamaan dan ketuhanan yang Maha Esa.